Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia. Tembakau dan rokok merupakan produk bernilai tinggi sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia, tembakau berperan penting dalam perekonomian nasional di mana merupakan salah satu sumber devisa, sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat. Penerimaan negara melalui industri hasil tembakau diterima dengan cara menerapkan cukai terhadap industri hasil tembakau yang dihasilkan setiap perusahaan. Untuk memenuhi bahan baku industri rokok perlu kesiapan teknologi dan sarana pasca panen yang cocok untuk kondisi petani agar mereka mampu menghasilkan tembakau dengan mutu seperti yang dipersyaratkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dinas Pertanian dan Perikanan atau Disperta Kabupaten Madiun baru-baru ini menggelar sosialisasi tentang kegiatan penanganan panen dan pasca panen tembakau. Kegiatan ini merupakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHJT tahun anggaran 2022. Dalam momen tersebut dihadiri narasumber dari Disperta Kabupaten Madiun dan perwakilan PT Sadana Alif Nusa serta para petani tembakau yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Madiun, Imron Rosidi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk petani tembakau di tahun 2022 dari bantuan DBHJT tahun anggaran 2022. Dijelaskannya, tahun 2022 luasan lahan tembakau di Kabupaten Madiun ada 120 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Bilangkenceng, Seradan, Gebarang, Kare, Dolopo, dan Dagangan. Untuk Kare, Dolopo, Dagangan, dan Gebarang merupakan wilayah penanaman baru sehingga luasannya belum begitu banyak. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan lahan tembakau di mana tahun lalu hanya 109 hektar dan tahun ini meningkat menjadi 120 hektar. Sehingga ini dapat membangkitkan semangat para petani tembakau. Tahun lalu terdapat permasalahan di pemasaran, namun di tahun ini pemasaran tembakau kembali dapat berjalan lancar, khususnya tembakau kasturi yang sudah menjalin kemitraan dengan PT Sadana. Informasi terbaru untuk tahun 2022, gudang PT Sadana yang ada di Karangjati juga sudah bisa menerima tembakau dari petani tembakau yang berasal dari Madiun. Untuk tahun 2022 ini, Kabupaten Madiun luasan tembakaunya ada 120 hektar. Ya. Untuk wilayah mana saja Pak ini yang terdapat tembakau? Untuk wilayah yang ada tembakunya di wilayah Kecamatan Bilangkenceng, Saradan, Gemarang, Kare, Dolopo, dan Dagangan. Untuk Kare, Dolopo, Dagangan, dan Gemarang ini daerah wilayah penanaman baru. Jadi luasannya memang belum banyak. Kalau dibandingkan tahun lalu Pak, meningkat atau menurun Pak? Untuk tahun ini ada peningkatan. Kalau dulu ini baru 109 hektar. Untuk tahun sekarang kan sudah 120 hektar, jadi ada peningkatan. Ini kan kita untuk membangkitkan petani lagi, karena dulu kan ada permasalahan di pemasaran. Tapi insya Allah mulai tahun ini pemasaran tembakau kita sudah mulai berjalan lancar lagi. Khususnya untuk yang tembakau kasturi ini sudah kemitraan dengan PT Sadana yang ada di Nganjuk. Dan informasi dari petani yang ada di wilayah Bilangkenceng ini untuk tahun 2022 ini gudang yang ada di Karangjati ini juga sudah bisa menerima tembakau dari Madiun lagi. Untuk mendukung petani tembakau, Disperta Kabupaten Madiun akan terus melakukan sosialisasi, sekolah lapang, dan membina petani untuk mencarikan mitra, termasuk mitra penjualan seperti PT Sadana yang ada di Nganjuk. Apa yang membedakan grade daun yang kecil dengan daun yang lebih lebar? Apakah misalnya itu petikan yang sama? Artinya misalnya ini petikan kedua, sama-sama kedua. Apakah itu berbeda grade-nya? Yang membedakan itu apa? Apa karena warnanya yang berbeda atau lebar daunnya? Itu. Dan yang selanjutnya, apakah tanaman tembakau kasturi ini cocok untuk segala medan? Artinya kalau di Bilangkenceng di daerah saya kan dataran bukan dataran tinggi Pak, Nun Sewu ya. Kalau di Cermo mungkin tanahnya agak, kalau bahasa barat ngandan-ngandan. Nah, berikutnya pegunungan kata mawon. Apakah itu sangat berpengaruh dengan kualitas tembakaunya?
Diharapkan petani lebih berkembang dalam pengelolaan panen dan pasca panen tembakaunya. Meskipun tembakau budidayanya sudah baik, namun jika pengelolaan pasca panen dan panennya kurang tepat, juga dapat menurunkan mutu termasuk kualitas tembakau. Tim Liputan, JTV, Madiun.